si paling perdana. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait atau ARA secara tegas meminta bos Lipo Group untuk mengembalikan uang konsumen Mekarta sebesar 26,8 miliar yang telah dilaporkan melalui pengaduan konsumen perumahan terpadu benar PKP. Jumlah tersebut merupakan total ganti rugi untuk 102 konsumen dari total 118 aduan yang telah melengkapi berkas. Sementara 16 konsumen lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi yang ditargetkan selesai sebelum 1 Juni 2025. ARA memberikan tenggat waktu hingga 23 Juli 2025 kepada James Riyadi dan pihak Mekarta untuk menyelesaikan pembayaran tersebut, dan James Riyadi menyatakan kesanggupannya untuk segera membayar uang konsumen. Pertemuan mediasi ini dilakukan di kantor Kementerian PKP Jakarta dan dihadiri oleh para petinggi Lipo Group dengan ARA secara langsung meminta pertanggungjawaban pihak Lipo Group atas kerugian yang dialami konsumen Mekarta. Selamat pagi Indonesia dan damai sejahtera menyertai kita semua sahabat DMP. Ini adalah DMP in the Morning edisi Kamis 24 April 2025. Anda bersama saya Jordan Gozali dan berikut fokus utama kami pagi hari ini. Legenda Gunung Lawu Bokyem meninggal dunia. Pengacara yang laporkan ijazah Jokowi palsu jadi tersangka pemalsuan dokumen. Jokowi jadi utusan Prabowo untuk hadiri pemakaman Paus Fransiskus. Wakyem yang lebih dikenal sebagai Mbok Yem, seorang legenda Gunung Lawu yang berusia 82 tahun, telah meninggal dunia pada Rabu 23 April 2025 di kediamannya di Desa Gonggang, Magetan, Jawa Timur. Mbok Yem dikenal karena telah membuka warung makan pertama di puncak Gunung Lawu sejak tahun 1980-an, menjadi tempat berteduh dan mendapatkan makanan murah bagi para pendaki. Sebelum meninggal dunia, Bokyem sempat dirawat di RSU Aisyah Ponorogo karena menderita pneumonia atau radang paru-paru pada bulan Maret dan menjalani perawatan selama 2 minggu kemudian rawat jalan. Setelah perawatannya, Bokyem kembali beristirahat di rumahnya hingga akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jenazah Bokyem disemayamkan di rumah duka dan akan dimakamkan di pemakaman umum Desa Gonggang setelah prosesi memandikan. Kepergian Bokyem meninggalkan duka mendalam bagi para pendaki dan masyarakat sekitar, mengingat jasanya sebagai penyedia tempat istirahat dan makanan bagi para pendaki di puncak Gunung Lawu. Kejaksaan Agung menemukan uang sebesar 5,5 miliar rupiah di bawah kasus rumah Hakim Eko Ali Mutarrom, salah satu tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang tersebut disimpan di dalam koper di dalam karung goni, ditemukan setelah penyidik Kejagung berkomunikasi dengan keluarga Ali Mutarrom di Jepara, Jawa Tengah. Penyitaan dilakukan pada 13 April 2025 dan Kejagung masih menyelidiki asal-usul uang tersebut serta kemungkinan adanya uang lain yang disembunyikan. Kasus ini melibatkan 8 tersangka termasuk Ketua PN Jakarta Selatan, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara, kuasa hukum korporasi, dan 3 hakim yang menangani kasus ekspor CPO yaitu Juyamto, Agam Syaribarudin, dan Ali Mutarrom. Kejaksaan Agung menduga adanya aliran suap sebesar 60 miliar rupiah kepada Ketua PN Jakarta Selatan dan 22,5 miliar rupiah kepada 3 hakim agar terdakwa kasus ekspor CPO divonis bebas. 3 perusahaan ekspor CPO yang terlibat dalam kasus ini adalah PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group. Dengan Social Security Legal Wilmar Group Muhammad Safei juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan dalam penyediaan uang suap. Zainal Mustafa, seorang pengacara dari tim tolak ijazah palsu usaha tak punya malu atau tipu UGM yang melaporkan mantan Presiden Joko Widodo atas dugaan ijazah palsu, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukoharjo atas kasus dugaan pemalsuan dokumen. Penetapan tersangka tersebut dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin setelah penyelidikan yang dimulai sejak laporan pada tahun 2023 oleh pengacara Asri Purwanti. Zainal Mustafa diduga menggunakan dokumen palsu termasuk surat keterangan pindah dan transkrip
dinilai dengan NIM palsu dari Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk mendaftar kuliah hukum di Universitas Surakarta. Proses penyidikan sempat terhenti karena Zainal Mustafa menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2024, namun dilanjutkan setelah pemilu usai dengan melibatkan saksi ahli dari beberapa universitas ternama. Atas perbuatannya, Zainal Mustafa dijerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara, serta dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik pada 28 April 2025. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Samurji berpendapat bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada dalam posisi sulit karena terlalu menonjol di publik maupun terlalu tertutup, sama-sama berdampak negatif. Sarmuji menanggapi video monolog Gibran yang dianggap sebagai upaya menarik perhatian publik dengan menyatakan bahwa baik terlalu aktif maupun pasif dalam berpolitik memiliki konsekuensi. Namun Sarmuji juga memuji Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak membatasi peran Gibran sebagai wakil presiden, sehingga Gibran dapat menjalankan tugasnya sesuai porsinya. Meskipun ada anggapan bahwa video monolog Gibran bertujuan untuk menjaga eksistensi menjelang Pilpres 2029, Sarmuji berpendapat bahwa video tersebut lebih bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu bonus demografi. Gibran juga telah mengunggah 2 video monolog yang membahas isu bonus demografi dan keberhasilan timnas Indonesia, memicu pertanyaan mengingat jarang tampil di publik setelah 6 bulan menjabat. Pengamat politik Adi Prayitno melihat video-video tersebut sebagai strategi Gibran untuk tetap eksis di kancah politik dan mempersiapkan diri untuk Pilpres 2029. Kita mulai segmen DMP Sumut perdana dengan informasi 2 petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran di pabrik briket arang PT AMMS pada Sabtu 19 Februari 2025. Salah satu korban, Maulana alias Raja, telah melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang pada Selasa 22 April 2025. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Rukas dan Bandot yang mengaku sebagai pemilik perusahaan diduga sebagai pelaku penganiayaan terhadap Maulana dan rekannya Aji. Kejadian bermula saat petugas damkar mendapatkan panggilan darurat dan tiba di lokasi pukul 10:15 malam waktu Indonesia bagian Barat. Karena adanya korsletting listrik dan ledakan, petugas sempat ragu memadamkan api sebelum pihak pabrik meyakinkan mereka bahwa aliran listrik telah diputus. Namun saat menyemprotkan air, seorang petugas malah tersengat listrik karena aliran listrik ternyata masih aktif, menyebabkan luka bakar pada kakinya. Insiden ini terjadi sebelum penganiayaan yang dilaporkan. Polisi telah menerima laporan dan saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus penganiayaan terhadap petugas damkar tersebut. Fajar Prianto, anggota DPRD Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dari fraksi Partai Golkar, ditangkap karena terlibat dalam kasus judi sabung ayam yang digerebek di rumahnya pada 20 April 2025. Fajar membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa aktivitas di rumahnya adalah uji coba ayam jago sebelum dijual, bukan perjudian sabung ayam. Kapolres Kabupaten Asahan AKBP Afdal Junaidi menyatakan bahwa penyelidikan awal menunjukkan Fajar menyediakan tempat, tetapi tidak ikut serta dalam perjudian itu sendiri, hanya sebatas pengujian kualitas ayam. Namun polisi menetapkan Fajar sebagai tersangka berdasarkan pasal 303 ayat 1 ke 2E KUHP pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Sedangkan 2 tersangka lainnya dijerat dengan pasal 303 bis KUHP pidana. Selain Fajar, 2 orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka karena turut serta dalam perjudian sabung ayam. Sementara 5 orang lainnya yang turut berada di lokasi belum ditetapkan sebagai tersangka. Seorang anggota KPU Kabupaten Nias Barat berinisial FID berusia 38 tahun tertangkap basah bersama wanita selingkuhannya berinisial KR berusia 34 tahun di sebuah kamar kos di Gunung Sitoli dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perzinaan. Kasih Humas Polres Nias Aibda M. Motivasi Gea menyatakan bahwa FID dan KR dijerat dengan pasal 284 tentang perzinaan yang ancaman hukumannya mencapai 9 bulan penjara. Namun keduanya tidak ditahan karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun, melainkan dikenakan wajib lapor. Peristiwa tersebut terungkap setelah istri FID, NG, yang telah lama mencurigai hubungan gelap suaminya, melaporkan ke pihak kepolisian melalui call center 110, sehingga polisi langsung menuju lokasi dan mendapati keduanya berada di dalam kamar kos tersebut. Selain FID dan KR, istri FID juga turut hadir di lokasi kejadian dan telah membuat laporan resmi terkait dugaan perselingkuhan suaminya. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan perhatian luas. DMP International News.
Kita masuk ke segmen DMP International News dengan informasi gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Laut Marmara dekat Istanbul, Turki pada Rabu 23 April 2025 yang menyebabkan kepanikan massal dan warga berlarian ke jalan-jalan. Menurut pernyataan Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya, pusat gempa berada di area Silivri dan guncangannya terasa hingga ke berbagai provinsi di sekitar kota Istanbul, masuk di kota terbesar Turki tersebut. Meskipun gempa cukup kuat hingga saat ini, laporan mengenai kerusakan bangunan dan korban jiwa masih terbatas, dengan hanya ada satu kasus luka ringan yang dilaporkan akibat seseorang melompat dari balkon saat gempa. Tim Badan Penanggulangan Bencana dan Urusan Darurat Turki serta lembaga terkait lainnya telah diterjunkan untuk melakukan survei lapangan dan penanganan pasca gempa. Sementara itu, berdasarkan laporan telah terjadi 51 gempa susulan setelah gempa utama. Jenazah Paus Fransiskus telah disemayamkan di Basilika Santo Petrus Vatikan setelah diarak dari Casa Santa Marta, tempat tinggalnya selama 12 tahun terakhir. Peti jenazah Paus Fransiskus diarak sejauh 500 meter dengan proses liturgi, mazmur, dan doa yang dipimpin oleh para kardinal dan disaksikan oleh kerumunan orang yang berkumpul di halaman Basilika Santo Petrus. Peti tersebut ditempatkan di depan altar pengakuan dosa dan publik diberikan kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir selama beberapa hari sebelum pemakaman pada Sabtu 26 April 2025. Pemakaman Paus Fransiskus diperkirakan akan dihadiri oleh ratusan ribu orang, termasuk para pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan Pangeran William. Setelah pemakaman, jenazah Paus Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, menjadikannya Paus pertama dalam lebih dari 100 tahun yang dimakamkan di luar Vatikan. Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai salah satu utusan Indonesia untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Selain Jokowi, utusan lainnya yang ditunjuk termasuk Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, mantan Menteri ESDM Ignatius Jonan, dan Menteri HAM Natalius Pigai. Pengutusan ini dilakukan atas nama pemerintah Indonesia untuk menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Paus Fransiskus yang telah mengembuskan nafas terakhirnya akibat stroke dan serangan jantung pada usia 88 tahun. Para utusan tersebut diharapkan dapat mewakili Indonesia dan menyampaikan simpati dan bela sungkawa kepada Vatikan dengan keberangkatan yang direncanakan pada hari Kamis atau Jumat. Pemakaman Paus Fransiskus akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2025 di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, sesuai dengan permintaan beliau yang menandai pemakaman Paus di luar Vatikan setelah lebih dari 1 abad. Pemerintah Israel secara mengejutkan mengunggah kemudian menghapus ucapan bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus di media sosial Twitter atau X tanpa memberikan penjelasan resmi yang memuaskan. Meskipun seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim penghapusan tersebut sebagai kesalahan, media lokal Israel mengaitkannya dengan kritik pedas Paus Fransiskus terhadap tindakan militer Israel di Gaza yang dianggap sebagai kekejaman dan bahkan genosida. Sebelumnya, Paus Fransiskus secara terbuka mengecam operasi militer Israel di Gaza, menuduh mereka menargetkan anak-anak, sementara Israel membantah tuduhan tersebut dan menyatakan hanya menyerang kelompok bersenjata. Menariknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar memilih untuk tidak memberikan pernyataan bela sungkawa, berbeda dengan pemimpin dunia lainnya yang menyampaikan duka cita atas meninggalnya Paus Fransiskus. Hanya Presiden Israel Isaac Herzog yang menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik tersebut, menciptakan kontras yang signifikan dalam respon diplomatik Israel terhadap kematian Paus Fransiskus. Terima kasih sahabat DMP, Anda telah mendengarkan DMP in the Morning edisi Kamis 24 April 2025. Dengarkan selalu podcast DMP Integrated News dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, serta kanal YouTube kami DMP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas sahabat DMP.